Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Panggilan pertama Tari terputus tanpa mendapatkan jawaban, tapi dia tidak menyerah. Tari coba kembali menghubungi nomor Arum. Dan tak lama setelah terdengar bunyi tut, akhirnya panggilan itu terjawab. Arum, pekik Tari langsung sebelum dia mendengar suara di ujung sana bicara. Astaga, ya ampun, Arum, akhirnya kamu menjawab panggilanku. Kamu di mana sekarang? Kemarin itu kita hanya bertemu sebentar, dan setelah itu kamu menghilang. Cerca Tari, dia terus saja bicara, menceritakan semua kegundahan hatinya yang sedang dialami. Dan di saat Tari ingin kembali berucap, tiba-tiba semua kata-kata itu tertahan di ujung lidah saat dia mendengar suara halus yang membuatnya seketika merinding. Suara itu berhembus. Bahkan seolah hawa dingin itu sampai di tengkuk lehernya. Sontak saja Tari menoleh ke belakang dan tak melihat siapapun di sana, karena di belakang tubuhnya adalah dinding. Tari menjauhkan ponsel, kembali melihat nomor siapakah yang dia hubungi. Dia ingat dengan jelas jika tadi adalah Arum. Benar kok, ini nomor Arum, batin Tari. Saat dia lihat dengan jelas panggilannya masih terhubung atas nama Arum. Sekali lagi Tari coba mendekatkan ponsel itu ke telinga kirinya. Arum, panggil Tari. Namun lagi-lagi hanya suara angin berhembus pelan yang dia dengar. Kali ini dengan cepat Tari memutuskan panggilan itu tanpa diketahui olehnya jika ada sesosok makhluk yang sedari tadi menempel di balik punggungnya, berpegangan pada pundak Tari dengan sangat kuat. Sesosok wanita buruk rupa dengan rambutnya yang panjang. Tiap kali Tari coba bicara dengan Arum, makhluk itu meniup telinganya dengan lembut, lalu tertawa pelan ketika Tari tak mendapatkan apa yang dia mau. Tari yang merasa sangat penasaran ingin kembali menghubungi Arum, namun dia urungkan saat melihat mobil Pak Basuki memasuki area parkir Prodi. Lantas dengan segera dia kembali menuju pintu utama gedung ini. Namun kali ini saat dia melangkahkan kaki, Tari merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa bagian pundaknya sangat berat, seolah sedang membawa beban. Padahal saat dia lihat tidak ada apapun di pundaknya. Pagi Pak Bas, sapa Tari saat mereka bertemu di teras gedung. Kamu sakit? Tanya Basuki saat dia melihat wajah Tari yang terlihat pucat. Basuki adalah dosen yang cukup ramah terhadap mahasiswa. Dengan Tari, dia termasuk dekat sebagai dosen pembimbing dan anak didiknya. Tidak Pak, ini saya bawa hasil revisinya. Jelas Tari pula. Saat ini mereka berdua sudah masuk ke dalam gedung dan menaiki anak tangga menuju lantai 2, di mana ruangan Basuki berada. Ya, ayo saya periksa, jawab Basuki. Dia berjalan di depan sementara Tari mengikuti di belakang. Tapi entah kenapa Tari merasa langkah kakinya berat sekali. Satu langkah dia menaiki anak tangga, Tari bahkan sudah merasa terengah sampai ada keringat dingin di dahinya. Tari melihat ke depan dan sudah tidak ada Pak Basuki di sana, sementara dia masih berada di tengah-tengah tangga. Nafas Tari terengah, pikirannya buntu. Yang dia pikirkan saat ini hanyalah bagaimana caranya bisa segera sampai di lantai 2. Dan di antara langkah kaki Tari yang berat, makhluk mengerikan itu semakin menginjak-injak pundak Tari. Kini dia berdiri tepat di pundak itu. Tubuhnya berubah jadi sangat besar sampai bisa menyentuh langit-langit gedung. Hihihihi.
Sepanjang bimbingannya dengan Basuki, Tari terlihat sekali tidak fokusnya. Berulang kali dia menghapus peluh yang membanjiri dahi. Padahal ruangan itu menggunakan AC, tapi Tari terus merasa panas. "Cukup, Ri, lanjut besok lagi saja," ucap Pak Basuki. Dia merasa pertemuan mereka kali ini tidak berjalan dengan kondusif. "Kamu istirahat saja dulu, seminggu lagi kita bahas bab ini," putus Basuki. Sementara Tari yang mendengar keputusan itu merasa berat hati untuk menerima. Pasalnya, dia ingin hari ini semua pembahasan di bab 3 selesai, tapi apalah daya, akhirnya malah diundur lagi. "Tapi Pak," "Sudah, kita sambung minggu depan saja," potong Basuki, membuat Tari kembali menelan semua kata-kata yang telah siap diucapkan. Akhirnya Tari keluar saat dia telah menutup pintu dan berdiri di luar ruangan. Seketika beban berat di pundaknya pun terasa menghilang, seolah-olah ada sesuatu yang memang sengaja membuat pertemuannya dengan Pak Basuki kali ini tidak berjalan dengan baik. Dengan langkah lesu, Tari menuruni tangga. Semangatnya sudah pudar setelah Pak Basuki menunda pembahasan, sangat membuang waktu menurutnya. Sambil memijak satu persatu anak tangga, pikiran Tari kembali kepada Arum. Dia sangat yakin yang menyambutnya kemarin adalah sahabatnya itu, tapi mengingat ucapan Siska dan Doni membuatnya berpikir ulang. "Ada apa dengan Arum? Bagaimana kabarnya saat ini? Kenapa susah banget dihubungi?" gumam Tari sambil menghembuskan napas kasar. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya Tari tiba di anak tangga yang terakhir. Meski di sekitar sana banyak teman-teman yang berlalu lalang, tapi Tari tetap murung. Tidak ada niat untuk menyapa, apalagi bercanda. Dia terlalu lelah hari ini. Tak lama kemudian ponsel Tari bergetar. Dengan cepat dia mengambilnya. Ternyata nomor Arum yang tertera di sana. Tari tersenyum senang dan langsung menerima panggilan itu. Dia harap kali ini benar-benar bisa bicara dengan Arum. "Halo," sapa Tari. Belum ada jawaban dari seberang sana. Namun tidak ada suara aneh atau hembusan angin dingin seperti tadi. "Halo," sapa Tari untuk kedua kali. "Halo Tari." Tari mengernyit heran lalu menatap kembali ponselnya. Yang menelpon memang Arum, tapi suara itu jelas bukan suara Arum. Ada apa lagi ini? Pikir Tari. "Arum, kamu? Ini Tante Tari, Tante mau ngasih kabar ke kamu," pungkas ibunya Arum. "Oh, ternyata Tante. Kabar apa ya Tante?" tanya Tari. Cukup lama tidak ada jawaban dari ibunya Arum, hanya hembusan nafas berat yang sesekali terdengar di telinga Tari. "Tante, Tari, kamu doakan Arum ya, semoga dia cepat sembuh. Tante sedih melihatnya seperti ini," jawab ibunya Arum sambil menangis. "Sembuh? Memangnya Arum kenapa, Tante?" tanya Tari dengan cepat. "Arum koma, Tari." Dek, jantung Tari seakan berhenti berdetak. Jawaban singkat yang diucapkan ibunya Arum membuat tubuhnya lemas dan limbung. Beruntung ada dinding yang menopangnya, jadi tidak sampai terjatuh. "Sejak kapan, Tante?" tanya Tari dengan pelan, nyaris seperti bisikan. "Sejak 3 hari lalu," jawab ibunya Arum masih dengan isakan. Tari semakin gemetaran, tenggorokannya tercekat, dan dia kesulitan menelan ludah.
Sudah seminggu dia pulang karena sakit tipes. Awalnya hanya dirawat biasa, tapi sejak 3 hari yang lalu keadaannya semakin memburuk dan berakhir koma. Ibunya Arum kembali bicara karena Tari masih diam. Dia tidak tahu jika di sini Tari sangat panik. Jika Arum koma, lalu siapa yang menyambutku kemarin? Batin Tari. Perlahan bulu kuduknya meremang. Dia menoleh ke sana kemari, mencari sosok yang sepertinya mengamati. Namun tak ada apa-apa. Yang terlihat hanya teman-teman yang sibuk dengan aktivitas masing-masing.